aja gak bisa. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain, baik melalui perkataan, tindakan, maupun sikap yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Banyak orang menganggap mengejek teman hanyalah candaan biasa. Padahal, tanpa disadari, tindakan tersebut dapat melukai perasaan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu memahami dampak bullying agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Bullying atau perundungan masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Lihat deh, tas Alia jelek banget ya. Bentuk bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa ejekan, hinaan, mengucilkan teman, dan menyebarkan gosip. Bullying dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya rasa empati atau kemampuan memahami perasaan orang lain. Kedua, adanya keinginan untuk dianggap hebat atau berkuasa di depan teman-teman. Ketika perilaku tersebut dibiarkan terus-menerus, maka bullying dapat menjadi kebiasaan yang merugikan banyak orang. Bullying memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi korban maupun lingkungan sekolah. Bagi korban, bullying dapat menyebabkan rasa sedih, takut, malu, dan kehilangan rasa percaya diri. Korban juga dapat menjadi tidak semangat belajar dan memilih menjauh dari teman-temannya. Selain itu, bullying juga dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Korban bisa merasa cemas, stres, bahkan takut datang ke sekolah. Tidak sedikit korban bullying yang akhirnya memilih menyendiri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Jika dibiarkan terus-menerus, perasaan sedih itu bisa semakin besar dan membuat korban sulit berkonsentrasi saat belajar. Bullying tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga memengaruhi suasana di lingkungan sekolah. Hubungan antar teman menjadi tidak baik, dan suasana belajar menjadi tidak nyaman. Jika bullying terus terjadi, belajar yang aman dan menyenangkan dapat berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi siswa. Padahal, setiap anak berhak merasa aman, dihargai, dan bahagia saat berada di sekolah. Karena itu, bullying tidak boleh dianggap sebagai candaan biasa. Bullying bukan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying. Pertama, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kedua, tidak mengejek atau merendahkan teman. Kau akan mengejek Alia lagi. Itu menyakiti perasaannya. Kata-kata yang terlihat seperti candaan bisa saja melukai perasaan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti orang lain. Ketiga, Kamu gak berani sendiri membantu kok. teman Aku tetap yang menjadi ada buat korban kamu. bullying. Dukungan kecil dapat membuat seseorang merasa lebih kuat dan tidak sendirian. Menghibur, mendengarkan, atau sekadar menemani teman yang sedih dapat memberikan semangat dan rasa aman bagi mereka. Keempat, jika melihat atau mengalami bullying, segera melapor kepada guru. Bu Rina, tadi Alia diejek karena tasnya rusak. Teman-teman menertawakan Alia sampai dia sedih dan diam, Bu. Atau orang tua. Agar masalah dapat diselesaikan dengan baik, lapor bukan berarti mengadu, tetapi merupakan tindakan berani untuk membantu menghentikan bullying agar tidak terjadi lagi. Kelima, menanamkan rasa peduli, empati, dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan saling memahami dan membantu, lingkungan sekolah yang aman, damai, dan nyaman dapat terwujud. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana sekolah tetap positif. Guru dapat memberikan bimbingan. Orang tua dapat memberikan perhatian dan dukungan. Sedangkan siswa dapat saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Jika semua bekerja sama, maka sekolah akan menjadi tempat yang membuat setiap anak merasa diterima, dihargai, dan bahagia. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan bukan alasan untuk saling mengejek atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, perbedaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling memahami, dan hidup rukun bersama teman-teman. Dengan saling menghormati, suasana sekolah akan menjadi lebih damai dan menyenangkan untuk semua. Perkataan dan tindakan yang kita lakukan dapat memberikan pengaruh besar terhadap perasaan seseorang. Kata-kata yang baik dapat membuat seseorang merasa bahagia dan dihargai, sedangkan perkataan buruk
seseorang merasa sedih dan terluka. Oleh karena itu, marilah kita menjadi teman yang baik, saling menghargai, saling membantu, dan menciptakan lingkungan sekolah yang damai. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti berkata sopan, membantu teman yang kesulitan, mendengarkan saat teman bercerita, dan tidak ikut mengejek orang lain. Ingat, teman yang baik bukanlah teman yang menyakiti, tetapi teman yang saling mendukung dan menghargai. Mari hentikan bullying, mulai dari diri sendiri, karena sekolah yang nyaman dimulai dari sikap kita. Jangan takut untuk berbuat baik dan membantu teman yang membutuhkan. Satu tindakan kecil kebaikan dapat memberikan perubahan